RBC Ministries mempersembahkan Sorotan Iman. Bab 5. Lydia, seorang wanita karir. Selamat mendengarkan. Lydia, seorang wanita karir. Pada tahun 1980-an, sebuah iklan parfum Anjali yang terkenal di televisi menampilkan seorang wanita muda dan energik yang bernyanyi dan bergaya dengan penuh semangat sesuai dengan lirik lagu. Aku bisa punya mata pencaharian, melakukannya dengan sukses, dan tak pernah membiarkanmu lupa kalau kau adalah pria. Akulah wanita. Anjali, rencana pemasaran sebesar multi-jutaan dolar yang menggambarkan fajar baru bagi kebebasan kaum wanita ini tampaknya menyusul lagu hits Helen Reddy pada tahun 1970-an yang telah menjadi himne bagi wanita independen masa kini. Aku kuat, atau aku tak terkalahkan, atau aku seorang wanita. Seruan-seruan serupa telah dilancarkan oleh banyak kelompok wanita akhir-akhir ini dalam berbagai kesempatan untuk menuntut hal-hal seperti hak suara bagi kaum wanita, pemberlakuan perubahan undang-undang persamaan hak, dan kesetaraan gaji untuk tingkat pekerjaan yang setara. Biarkanlah wanita meraih semua cita-cita mereka, teriak mereka. Banyak dari tuntutan ini memang beralasan. Sesuatu yang patut dipikirkan masak-masak, dibicarakan, dan dicari jalan keluarnya. Namun demikian, banyak perdebatan ini tampaknya lebih mengenai penciptaan ilusi kekuatan feminisme daripada memberi kesempatan nyata kepada wanita untuk menjadi kontributor-kontributor yang berperan besar bagi masyarakat kita. Di tengah-tengah perdebatan gender yang retoris dan hiperbolis baru-baru ini, serta bagaimana masalah itu telah menjadi perkara pelik di bidang politik dan sosial di masa sekarang, kita cenderung mengira bahwa era kitalah yang pertama kali menggumulkan secara serius masalah hak dan kesempatan bagi wanita. Namun demikian, gagasan tentang para wanita perkasa yang meraih sukses di dunia tidaklah hanya terjadi pada zaman kita. Jauh sebelumnya di dalam Perjanjian Lama dan sampai ke Perjanjian Baru, halaman-halaman Alkitab menggambarkan para wanita yang bijaksana, kompeten, dan sukses yang hidup ratusan, bahkan ribuan tahun sebelum kontroversi-kontroversi zaman kita yang konon canggih ini. Dari Deborah, yang memimpin bangsanya dalam peperangan pada hakim-hakim sekitar 1250 sampai 1200 sebelum Masehi, sampai Priscilla yang mendidik Apolos, salah seorang pengkhotbah terbesar dari gereja mula-mula, sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi. Para wanita perkasa dan independen merupakan bagian dari kisah peristiwa dalam Alkitab. Dan 2000 tahun yang lalu, Lydia dari Filipi memberikan teladan agung yang dapat diikuti para wanita karir sepanjang zaman. Hidup yang memiliki landasan. Setiap orang mempunyai sepenggal kisah. Meskipun demikian, di dalam dunia yang begitu penuh dengan informasi, kita sering mengetahui lebih banyak tentang orang lain daripada yang pernah dapat kita bayangkan, dan dalam beberapa hal, lebih banyak daripada yang ingin kita ketahui. Dari keterangan dan bahkan petunjuk-petunjuk yang dapat ditemukan dalam ayat-ayat di kitab Kisah Para Rasul, kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang menarik tentang wanita modern pada abad pertama ini. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, marilah kita memulai dengan menyelidiki namanya. Namanya Lydia, berarti berusaha. Dan ini berasal dari nama wilayah tempat tinggalnya. Bahkan, banyak ahli Alkitab mengatakan bahwa
Panggilan terhadap dirinya seharusnya diterjemahkan secara umum menjadi wanita dari Lydia. Dan Lydia bukanlah namanya. Sedangkan nama aslinya tidak diketahui. Meskipun hal ini mungkin benar, bagi kepentingan kita akan mengikuti tradisi dan memanggilnya dengan nama tersebut. Lydia berasal dari kota Tiatira di Provinsi Lydia di Asia Kecil atau Turki modern. Provinsi ini merupakan daerah yang paling kaya dan paling subur di Asia Kecil bagian barat. Dan kota utamanya, Tiatira, penuh dengan serikat dagang yang pada zaman sekarang setaraf dengan serikat kerja. Banyak dari serikat dagang ini berkecimpung dalam industri pembuatan kain, pembuat pakaian, tukang kuningan, dan tukang pewarna. Tiatira merupakan pusat perdagangan dan industri yang menyediakan tempat sempurna bagi seorang wanita yang rajin dan pandai untuk mempelajari keterampilan dan bersiap untuk meraih kesempatan ketika waktunya tiba. Suatu lingkungan yang ideal untuk menyiapkan Lydia bagi kisah kesuksesannya. Selain itu, Tiatira merupakan muara pertemuan banyak bangsa. Sifat kosmopolitan daerah itu terbukti dari berbagai nama yang telah ditemukan pada monumen-monumen kuno. Keanekaragaman tersebut juga tercermin dalam kecenderungan daerah itu untuk menjadi tempat pemujaan kepercayaan yang politeis. Objek pemujaan yang terutama ialah Apollo, yang disembah sebagai dewa matahari dengan nama Tyrannus. Tetapi ia hanyalah satu dari banyak dewa lainnya. Mengingat lingkungan dengan pluralisme agama ini, mungkin tidak mengherankan bahwa gereja di Tiatira merupakan salah satu penerima dari ketujuh surat Yesus kepada jemaat-jemaat, yang mencela orang-orang percaya di sana karena membiarkan wanita Izebel memberikan pengarahan rohani kepada mereka, tetapi juga memuji mereka karena kesetiaan luar biasa dalam pelayanan mereka kepada Allah. Jadi demikianlah suasana kebudayaan, industri, dan agama di tempat Lydia berasal. Meskipun demikian, pada suatu ketika Lydia meninggalkan Asia Kecil dan pindah ke Filipi, kota utama di Makedonia, sekarang wilayah Yunani Utara, yang jauhnya memerlukan perjalanan 2 hari melalui sungai Aegea dan menyusuri hampir 240 km perjalanan ke arah pantai dari Provinsi Lydia. Tentunya bukan perjalanan mudah di abad pertama. Alasannya untuk pindah ke Filipi mungkin beragam. Tetapi salah satu faktor pemicunya mungkin karena orang-orang di Filipi mempunyai pandangan yang lebih luas tentang hak-hak wanita daripada kebudayaan di Asia Kecil. Alhasil, Lydia mempunyai lebih banyak kebebasan di Filipi daripada di Tiatira. Dan luasnya kebebasan inilah yang membuatnya berhasil menjadi pebisnis wanita yang sukses. Setelah pindah ke Filipi, Lydia kemudian menemukan sebuah komunitas Yahudi yang sangat kecil. Hal ini dibuktikan oleh keadaan jemaat Yahudi yang berdoa di pinggir sungai, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki sinagoge. Kisah Para Rasul 16 ayat 13. Menurut hukum Yahudi, sebuah komunitas memerlukan 10 orang pria untuk membentuk sebuah sinagoge. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, orang tidak dapat mendirikan jemaat yang dapat beribadah secara resmi. Di kemudian hari, sebagian di antaranya disebabkan oleh hasil dari pengaruh Lydia sendiri. Filipi menjadi lokasi dari gereja Eropa yang pertama dan menerima salah satu dari surat-surat Paulus dari dalam penjara dan menjadi salah satu suratnya yang paling indah, yaitu surat kepada jemaat di Filipi. Filipi juga merupakan tempat asal Epafroditus, teman sekerja Rasul Paulus yang melayani bersamanya, bahkan sampai nyaris mati. Filipi 3 ayat 25-27.
Semua hal ini melukiskan sebuah gambar yang sangat mengagumkan. Lydia, seorang wanita Asia yang sukses, meninggalkan berbagai pembatasan di Tiatira untuk mencoba memajukan bisnisnya di Filipi, kota yang lebih terbuka baginya. Kedua kota ini merupakan kota-kota kafir dengan dewa-dewa kafir. Tetapi kedua-duanya menjadi pusat penyembahan Kristen pada zaman dahulu kala. Dan Lydia sangat terlibat dalam pembentukan gereja di Filipi. Hidup yang berfokus. Tak jarang seorang wanita harus menjadi 5 kali lebih baik daripada seorang pria untuk membuktikan dirinya sendiri atau untuk diakui berkemampuan setara dengan kaum pria di dalam sebuah bidang tertentu. Pada abad pertama, Lydia lah wanita itu. Dan ia menghadapi lebih banyak rintangan daripada yang pernah dapat dibayangkan oleh tim sepak bola wanita Amerika Serikat. Namun, Lydia memiliki fokus dan tekad kuat untuk menjadi sukses meskipun ia berada di tengah-tengah dunia yang menentang sepak terjangnya. Menurut Kisah Para Rasul 16 ayat 14, Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Frasa ini saja telah bercerita banyak mengenai dirinya. Tempat asalnya di Tiatira terkenal dalam pembuatan kain ungu dan tidak dapat disangkal bahwa disitulah ia mendapatkan keahlian dan pengetahuannya seputar seluk-beluk industri kain di zamannya. Perkembangan dan kesuksesan serikat dagang bagi tukang pewarna dan seni pewarnaan kain di wilayah Tiatira sebagian besar disebabkan oleh air yang mengalir di daerah tersebut, yang secara unik berpadu untuk menciptakan warna merah terang dan ungu gelap yang sangat diminati orang. Salah satu alasan bagi banyaknya permintaan untuk warna ungu ialah karena itu merupakan warna salur resmi kekaisaran pada toga yang dikenakan di seluruh kekaisaran Romawi. Dari apa yang diceritakan kepada kita tentang Lydia di Kisah Para Rasul, kita mengetahui bahwa ia menjadi pedagang kain ungu yang sukses dan juga seorang wanita yang cukup kaya. Menjual kain ungu yang mahal harganya merupakan usaha yang penuh persaingan dan ramai. Tetapi Lydia begitu menonjol dalam bidang ini. Ia dikenal pertama-tama sebagai penjual kain ungu dari kota Tiatira. Lydia tentu tidak akan punya pelayan jika ia tidak memiliki kekayaan yang berarti. Kisah Para Rasul berbicara tentang seisi rumahnya yang biasanya mengacu kepada para pelayan. Lydia memiliki sarana untuk mengurus Paulus dan para pengikutnya, sekurang-kurangnya 4 orang, dengan membiayai kebutuhan dan mendukung pelayanan mereka. Hal ini tersirat di dalam undangannya kepada mereka untuk tinggal di rumahnya, untuk dapat sampai ke puncak bidang pekerjaannya di dalam dunia yang jauh lebih banyak didominasi kaum pria daripada zaman sekarang ini. Lydia tentulah seorang wanita pengusaha yang rajin dan pekerja keras. Seluruh sifat dari wanita saleh yang terdapat di dalam Amsal 31. Namun demikian, banyak dari penggambaran wanita di dalam Amsal 31 berkaitan dengan kehormatan yang ia berikan kepada suaminya. Jadi, bagaimana dengan Lydia? Apakah ia menikah? Alkitab tidak menceritakannya kepada kita, tetapi secara tersirat kita dapat percaya bahwa Lydia tidak menikah. Dalam kebudayaan zaman itu, jika ia menikah, besar kemungkinan bahwa suaminya lah yang menjadi pedagang. Meskipun seorang wanita diharapkan untuk bekerja dan bekerja keras bagi keperluan keluarganya, suaminya lah yang mengurus bisnis dan menghadapi para pelanggan yang biasanya para pria.
Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama RBC Ministries. Di dalam dunia di mana umumnya kaum wanita dan khususnya para istri biasanya tidak dikenal namanya, Lydia merupakan seseorang yang sukses dalam komunitas bisnis. Jadi besar kemungkinannya bahwa ia tidak menikah. Ada catatan yang menarik. Para ahli Alkitab berspekulasi bahwa Lydia kemudian menikah dengan Paulus dan bahwa ia adalah teman yang setia yang disebutkan Paulus di dalam Filipi 4 ayat 3. Meskipun demikian, sejauh yang dapat kita katakan dari bukti yang ada, Lydia adalah wanita yang tidak menikah, sukses dalam bisnis, pekerja keras, dan berkemauan keras, yang memutuskan untuk pindah besar-besaran dari satu negeri ke negeri lainnya untuk memperluas kesempatannya meraih sukses. Yang sungguh mengagumkan adalah, di Filipi ia menemukan kekayaan yang jauh melebihi impiannya tanpa harus mencari uang sepeser pun. Hidup yang beriman. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 kita membaca, sekarang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Frasa beribadah kepada Allah menyiratkan bahwa Lydia, jikalau bukan orang Yahudi, setidak-tidaknya merupakan orang yang menganut Yudaisme seperti halnya Cornelius. Kisah Para Rasul 10. Istilah hukum Yahudi kuno yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang bukan Yahudi yang menganut agama Yudaisme ialah orang yang takut kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 10 mengatakan tentang Cornelius. Ia seorang yang saleh, mencerminkan hati yang taat kepada Allah. Ia takut kepada Allah, menunjukkan hati yang menghormatinya. Ia memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi, memperlihatkan hati yang berbelas kasih pada bangsa pilihan Allah. Ia senantiasa berdoa kepada Allah, menampilkan hati yang bergantung kepadanya. Lydia juga orang yang takut kepada Tuhan. Jika ia tidak terlahir sebagai orang Yahudi, ia mungkin tertarik kepada Yudaisme ketika tinggal di Tiatira, di mana terdapat satu komunitas besar orang-orang Yahudi. Dan ketika meninggalkan rumahnya di Asia Kecil, ia membawa serta iman yang dianutnya itu. Sekarang di Filipi, ia bergabung dengan sekelompok kecil orang-orang Yahudi yang harus pergi bermil-mil jauhnya menuju tepian sungai untuk berdoa. Meskipun demikian, Lydia tetap setia kepada keyakinannya dan tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Yehova. Ia melakukan usaha dan rela berkorban untuk melakukan apa yang benar. Ada dua pelajaran yang hebat dari hal ini. Yang pertama, Lydia memiliki hati yang telah dipersiapkan. Lydia mengetahui tentang Allah, sungguh beriman kepadanya, dan siap untuk menjalin hubungan pribadi dengannya. Yang kedua, Lydia punya prioritas yang benar. Seringkali orang-orang yang berbisnis dan memiliki karir terlibat begitu jauh di dalam tanggung jawab pekerjaannya, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk hal-hal rohani. Namun tidak demikian dengan Lydia. Dengan setia, ia pergi berdoa dan mencari Allah, dan bagaimanapun hebat kejayaannya secara pribadi dan profesional, baginya ibadah merupakan perkara yang dalam kekekalan jauh lebih berarti daripada sebuah usaha yang sukses. Hatinya yang ditarik kepada iman dan siap menerimanya telah memindahkan Lydia dari negeri kelahirannya ke sebuah negeri yang asing.
dari posisi berstatus lebih rendah ke status sebagai pemimpin yang berpengaruh. Dan bahkan mungkin dari agama kafir kepada Yudaisme. Semua hal ini menempatkan dirinya dalam peralihan hidup yang lebih besar. Suatu peralihan yang akan terjadi di tempat yang paling tak terduga. Hidup yang diampuni. Lukas, tabib yang dikasihi dan rekan Rasul Paulus, mencatat perjumpaan yang mengubahkan hidup yang terjadi di tepi sungai ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Secara lahiriah, pertobatan dan pembaptisan seorang wanita dan seisi rumahnya dapat dipandang sebagai sebuah terobosan kecil bagi Paulus, terutama mengingat usaha yang telah dilakukannya untuk mencapai semua ini. Sebelumnya, Paulus telah memasuki Asia Kecil dengan keinginan untuk berkhotbah, tetapi Roh Kudus telah melarangnya untuk melakukan hal itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Sekelompok kecil penginjil, termasuk Paulus dan Silas, telah melakukan perjalanan ke barat sampai mereka mencapai pantai Turki kuno, dan Allah tetap tidak mengizinkan Paulus untuk memulai pelayanan khotbahnya. Lalu, ketika mereka sampai di Troas, Allah berbicara kepada Paulus di dalam mimpi. Paulus melihat seseorang memanggilnya, "Menyeberanglah kemari, ke Makedonia, dan tolonglah kami." Dan dunia pun diubah untuk selama-lamanya. Setelah menerima apa yang disebut sebagai penglihatan Makedonia, Paulus membawa Injil ke barat menuju Eropa, dan tidak ke timur menuju Asia. Dan dampak sosial politik dari keputusan itu masih tetap dirasakan dalam dunia kita sekarang. Paulus menyeberang dari Asia, dari daerah Turki, ke Eropa di Yunani, dan kemudian sampai ke Filipi yang merupakan kota ketiga dalam perjalanannya setelah ia menjawab panggilan pelayanan pemberitaan Injil di Makedonia. Di sini, kesempatan pertamanya untuk bercerita tentang Kristus adalah kepada sekelompok kecil wanita yang berkumpul di luar gerbang kota dekat sungai. Ketika Paulus dengan setia mengabarkan Injil kepada para wanita ini, paradoks keselamatan yang luar biasa sedang bekerja, yaitu keterlibatan manusia dalam diri seseorang dan karya Allah di dalam hati orang itu. Paulus memberitakan firman Tuhan. Kita telah diberi tanggung jawab sebagai manusia untuk memberitakan tentang juru selamat kepada seluruh dunia. Tuhan membuka hati Lydia. Hanya Allah yang dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh pengkhotbah atau penginjil. Ketika campur tangan ilahinya bekerja di dalam setiap hati orang yang perlu diselamatkan. Lydia menjawab, taat, dan dibaptiskan. Kita memiliki tanggung jawab sebagai manusia untuk meresponi tawaran keselamatan itu dengan iman. Sebagai bukti dari imannya itu, Lydia dibaptiskan dan para pelayannya mengikuti jejaknya. Wanita karir ini yang telah bangkit mengatasi begitu banyak tantangan untuk menjadi sukses, yang telah bekerja begitu keras untuk meniti karirnya sampai ke puncak di dalam kebudayaan
yang seluruhnya dikuasai kaum pria, sekarang telah menerima anugerah. Menurut manusia, hidupnya sukses dengan menjunjung tinggi nilai kerja keras sebagai akar kesuksesan itu. Meskipun demikian, melalui keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma dan pengampunan atas dosa-dosanya, hidup Lydia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih agung. Walau kerajinan dan ketekunannya telah membuatnya berlimpah kekayaan materi dan kesejahteraan, ia telah diberi secara cuma-cuma kekayaan kekal di dalam Kristus dan kepastian pengharapan akan keselamatan. Lydia mendapat kehormatan untuk menjadi orang pertama yang menjadi Kristen di tanah Eropa dan pelopor dari semua orang di Barat yang datang kepada Kristus setelah itu. Makna peristiwa ini begitu penting untuk dilewatkan. Di dalam dunia tempat wanita dipandang sebagai hak milik, wanita ini ditawari untuk menerima kasih karunia dari Yesus Kristus dan ia percaya kepadanya. Perjanjian Baru mencatat banyak kejadian tentang beragam wanita yang datang kepada Kristus dan kemudian menemukan pengharapan. Wanita yang dianggap sudah jatuh tertimpa tangga pula. Wanita yang dicurigai perbuatannya dan yang moralnya dipertanyakan, mereka semua memperoleh pengampunan. Wanita yang skeptis dan bimbang juga menemukan alasan untuk percaya. Meskipun demikian, di sini kita menemukan sesuatu yang jauh berbeda. Kita melihat seorang wanita pendoa, seorang wanita yang sukses dan memiliki nama baik di mata dunia yang melihatnya, menemukan hidup yang sejati. Pernyataan iman Lydia di dalam Yesus Kristus merupakan tanda yang jelas untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan datang dari surga untuk menebus semua orang, bukan hanya sebagian orang saja. Lydia merupakan contoh nyata bahwa Injil memang berita tentang hidup kekal bagi setiap orang tanpa memandang apakah mereka mengalami keberhasilan di dalam hidup atau tidak. Seorang direktur televisi yang terkenal dan suka bicara belak-belakan suatu ketika mengatakan bahwa kekristenan adalah agama bagi para pecundang. Lydia membuktikan bahwa hal itu tidaklah demikian. Biarpun kita sangat sukses, kita tidak akan benar-benar mengalami kesuksesan sebelum kita datang kepada Kristus. Keselamatan diperlukan oleh semua orang dan diberikan dengan cuma-cuma. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Hidup yang setia. Saya telah mendapat kehormatan untuk mengajar dan melayani di Institut Teologia Moskow. Sebagai hasilnya, saya sungguh diberkati oleh persahabatan yang hangat di dalam negeri yang keras, yang tidak menunjukkan belas kasihan bagi orang-orang yang hidup berkekurangan ataupun yang tidak memiliki apapun. Rusia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar tidak memiliki pengharapan, yang berusaha keras untuk hidup dari hari ke hari dan bertahan hidup hanya sekadar untuk dapat makan. Di tengah-tengah lingkungan yang keras ini, Tamara Platova memancarkan kasih karunia yang berasal dari Kristus. Ia adalah Mama Moskow bagi saya, dan ia menjalani hidup dengan hati yang melayani. Bukan karena kewajiban atau keharusan untuk patuh, tetapi karena kasih. Kasih kepada Kristus dan kasih kepada umatnya. Saya telah melihat Tamara yang kini berumur 60 tahunan, bekerja selama 80 jam seminggu untuk melayani para staf, mahasiswa, dan dosen luar biasa di institut itu. Dan tak pernah senyumnya meredup. Tak pernah sukacitanya lenyap, tak pernah menganggap pekerjaan yang membosankan ini tidak penting.
Setiap harinya ia mewujud nyatakan kebenaran di dalam hatinya dengan 1001 cara. Tidak pernah lalai menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama RBC Ministries. Lydia, si wanita karir yang sukses, mempraktikkan imannya dengan cara yang sama. Menunjukkan hati yang rela melayani dan kemauan untuk memedulikan kebutuhan orang lain, dimulai dari orang-orang yang dikenalnya dengan baik. Setelah pernyataan imannya secara pribadi, ia pertama-tama menjangkau para pelayannya dan kemudian menyediakan sumber daya yang ia punyai bagi pelayanan Injil. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Rasa syukur kepada Kristus mendorong Lydia untuk melakukan sesuatu bagi namanya. Ia membujuk Paulus dan para pengikutnya untuk tinggal di rumahnya dan mengizinkannya untuk melayani dan menolong mereka. Dengan melakukan hal ini, ia menunjukkan sesuatu yang seringkali dianjurkan Alkitab kepada kita. Kemurahan hati untuk menerima orang di rumah kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 1-2. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Roma 12 ayat 13. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Seperti yang telah dilakukan untuknya, di dalam setiap perbuatan sederhana untuk memberikan tumpangan ini, terdapat sidik-sidik jari Kristus sendiri. Sidik-sidik jari itu meninggalkan jejak pada hidup Lydia dan pada setiap hidup yang disentuhnya dalam namanya. Sebab tekadnya untuk melayani dengan setia tidak berakhir dengan satu tindakan kebaikan hati. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 40, kita membaca, "Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu." Lydia membuka rumahnya bagi jemaat Tuhan. Dan oleh karena itu rumahnya menjadi pusat bagi pengaruh Kristen di kota Filipi. Ketika hatinya terbuka bagi Sang Juru Selamat, rumahnya terbuka bagi keluarganya yang baru, komunitas orang-orang beriman. Meskipun hanya disebutkan secara singkat dalam Perjanjian Baru, Lydia adalah potret yang sangat menarik tentang kuasa salib dalam mengubah suatu kehidupan. Namun, ia juga dengan luar biasa mengingatkan kita tentang apa yang dapat dilakukan oleh sebuah hati yang percaya untuk mengungkapkan kasih yang telah diterimanya. Ia adalah wanita yang perkasa di dalam dunia yang terancam oleh kekuatan semacam itu. Namun demikian,
Ia mengakui kelemahan rohaninya sendiri dan menemukan kekuatan sejati di dalam Kristus. Lydia adalah teladan wanita beriman yang dapat ditiru oleh para wanita yang paling sukses dewasa ini. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa para wanita Kristen hanya dapat menemukan kebahagiaan di dalam organisasi Kristen. Para wanita beriman yang saleh, berbakat dan sukses, serta melayani Kristus dan memberi dampak bagi kekekalan adalah pemberian sejati dari Allah. Kiranya jumlah orang yang mengikuti teladan Lydia ini semakin bertambah. Sebab dalam pandangan manusia, gereja tidak dapat bergerak maju tanpa kehadiran mereka. Prinsip-prinsip dari kehidupan Lydia. Beberapa sikap penting menjadi sorotan ketika kita mempelajari kehidupan Lydia. Sikap pertama, ibadah lebih diutamakan daripada pekerjaan. Meskipun sukses dalam bisnis, Lydia berada di tempat ibadah ketika komunitas imannya berkumpul untuk beribadah. Sikap kedua, menerima tamu di rumah dan berbagi berkat merupakan prioritas hidup bagi seseorang yang sudah menerima anugerah. Karena telah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, Lydia juga dengan cuma-cuma memberikan apa saja yang dimilikinya untuk orang lain yang membutuhkannya. Keserakahan dan egoisme pribadi tidak punya tempat di dalam hati yang telah diselamatkan. Sikap ketiga, izinkanlah firman Tuhan menantang hati kita, terutama apabila kita menyangka bahwa hidup kita berjalan baik-baik saja. Tidak ada kekayaan atau kekuasaan atau kesuksesan yang dapat dibandingkan dengan apa yang diterima Lydia ketika ia membuka hatinya bagi berita salib itu. Anda telah mendengarkan rangkaian sorotan iman dari bab 5 Lydia, seorang wanita karir, persembahan RBC Ministries Indonesia.